Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, stambuk F5511901. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai review sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Agama Palu. Nah, di sini saya kelompok dengan dua orang lain, yaitu Andri Irawan dan Muhammad Fatih Farhad. Langsung saja saya masuk di pertama. Oke, baik. SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sistem informasi di Palu, Sulawesi Tengah yang digunakan oleh instansi Pengadilan Agama Palu. Nah, SIPP Pengadilan Agama Palu memiliki kegunaan untuk menyimpan dan mengelola segala macam perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Palu. Nah, sistem informasi ini terbuka untuk semua pengguna internet sehingga setiap orang bisa melihat dan memeriksa semua perkara yang pernah ditangani secara detail. Nah, data perkara yang disimpan di database SIPP yang paling lawas adalah dari tahun 2010 dengan total perkara sampai saat ini mencapai 7.794 perkara. Nah, semua perkara ini dapat diakses dengan mudah melalui SIPP ini. Oke, jadi dia begini tampilannya, tampilan SIPP Pengadilan Agama Palu. Ini tampilan berandanya. Bagian beranda pada Pengadilan SIPP Pengadilan Agama Palu berisi data seluruh perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Palu. Lalu, analisanya. Nah, informasi perkara diperlihatkan dalam model tabel. Nah, tabel tersebut berisi informasi-informasi dari perkara yang ada, yaitu antara lain tanggal register, klasifikasi perkara, para pihak, status perkara, nama proses, dan juga link yang mengarahkan info yang lebih detail lagi dari suatu perkara itu. Nah, kemudian terdapat tombol pencarian, di mana jika user atau pengguna ingin mencari perkara yang diinginkan secara spesifik, tinggal menuliskan sebuah kata kuncinya saja, dan tak perlu mencarinya satu persatu di semua halaman. Pada beranda terdapat juga update total data perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Palu. Dan yang terakhir, pada bagian atas terdapat beberapa menu-menu. Menu yaitu menu perdata gugatan. Menu ini saat dibuka terdapat error 404 error tidak ditemukan. Jadi tidak tahu apa fungsinya. Nah, untuk perdata permohonan juga sama, 404 error tidak ditemukan. Lalu ada jinayat, yaitu terdiri dari jinayat dan jinayat para peradilan yang berfungsi untuk pencatatan perkara jinayat yang ada. Nah, tapi saat ini belum ada data perkara jinayat yang ada dalam database-nya. Lalu ada jadwal sidang, yaitu laman yang berfungsi untuk pencatatan data jadwal sidang yang akan dilakukan. Nah, tapi saat ini jadwalnya masih kosong, belum diperbarui. Oke. Lalu ada ada menu laporan, laman yang berfungsi untuk pencatatan statistik perkara yang ada pada SIPP Pengadilan Agama Palu. Nah, statistik yang ada meliputi jenis perkara, sisa perkara bulan lalu, perkara baru yang masuk, perkara yang putus, perkara yang sudah diminutasi, dan yang belum diminutasi. Nah, terakhir ada delegasi. Nah, itu terdiri dari dua submenu, yaitu delegasi keluar dan masuk. Nah, yang berfungsi untuk pencatatan kunjungan serta proyek kerja keluar kota Palu ataupun dari luar kota Palu. Oke, jadi itu saja untuk bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Andri Irawan, stambuk F551190161. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu tampilan dari menu Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palu. Nah, untuk tampilan yang pertama itu adalah tampilan menu dari jinayat. Nah, untuk tampilan menu jinayat ini, saat kami mengakses websitenya, ternyata datanya itu belum ada atau kosong. Kemudian untuk tampilan selanjutnya yaitu tampilan menu jadwal. Nah, pada tampilan menu jadwal ini kita bisa lihat data-data yang di dalamnya itu seperti tanggal sidang, nomor perkara, sidangnya bertipe sidang keliling atau tidak, kemudian ada ruang sidang, kemudian ada agenda. Nah, kemudian kita lihat pada sebelah kanan, paling kanan ini kita lihat ada kolom ada pilihan detail. Nah, ini bisa kita klik, nantinya kita bisa masuk ke menu-menu yang lebih lengkap lagi mengenai perkara yang kita pilih ini.
Kemudian itu akan saya jelaskan menunya pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tampilan menu laporan. Saat kita mengakses tampilan menu laporan itu seperti ini, di mana di dalamnya itu ada data seperti klasifikasi, sisa bulan lalu, itu yaitu perkara-perkara yang belum selesai pada bulan lalu, kemudian ada perkara yang baru masuk, perkara yang sudah diputuskan, perkara yang dimutasi, yang belum dimutasi, dan sisa-sisa perkaranya. Nah, kita bisa lihat data-data yang masuk kepada sistem informasi ini, data yang paling banyak itu adalah perdata gugatan. Kemudian ada perdata permohonan, kemudian ada gugatan sederhana jinayat, pengadilan pra-peradilan jinayat, di mana datanya itu kosong. Kemudian tampilan selanjutnya itu tampilan menu deklarasi. Nah, saat kita mengklik itu deklarasi, ternyata di dalamnya itu ada submenu deklarasi masuk dan deklarasi keluar. Itu kemudian pada data-data yang ada di dalamnya itu seperti pengadilan negeri asal, kemudian nomor perkara, tanggal surat pengantar, nomor surat pengantar, jenis delegasi. Kemudian yang saya jelaskan selanjutnya yaitu fitur-fitur dalam itu sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Palu. Nah, untuk fitur yang pertama itu ternyata adalah search box. Nah, search box di sini kita bisa lihat tampilannya itu seperti ini, di mana fungsi dari search box ini adalah memudahkan mencari perkara-perkara tertentu berdasarkan kata kunci. Nah, saat kita ingin mencari perkara tertentu, kita tinggal mengklikkan kata kuncinya itu di sini, kemudian kita klik cari. Tetapi di dalam sistem informasi ini ternyata adalah juga yaitu fitur yaitu pencarian detail yang memungkinkan mencari sesuatu perkara tertentu berdasarkan beberapa hal seperti jenis perkara, nomor perkara, dan nama hakim. Nah, kita bisa lihat tampilannya itu seperti ini, pencarian detail. Kita bisa atur di sini itu jenis perkara yang kita carikan lebih detailnya, kemudian kita klik cari. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu tampilan detail perkara. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, untuk tampilan 2 di awal tadi ada itu tampilan detail. Nah, untuk saat kita mengklik detail itu ternyata tampilan itu seperti ini, bisa kita lihat di mana perkara yang ada di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Palu bisa dicek informasinya lebih mendalam dengan mengklik tombol detail. Itu di samping perkara yang ingin dicek, ini isi informasi perkara tersebut meliputi data umum yang isinya seperti tanggal pendaftaran, nomor perkara, nama penggugat, nama tergugat, kuasa hukum, dan lain-lain. Selain data umum yang kita lihat tampilannya sekarang ini, di dalamnya juga itu ada yang lain seperti penetapan jadwal sidang, biaya perkara, dan riwayat perkara. Nah, kita bisa lihat, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan detail perkara yaitu pada bagian penetapan. Nah, pada bagian penetapan ini terdapat informasi mengenai penetapan hakim, penetapan tanggal, sidang pertama, dan lainnya. Nah, untuk tampilannya lebih jelas, kita lihat pada sebelah kanan ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu jadwal sidang. Nah, pada detail perkara pada bagian menu jadwal sidang terdapat informasi mengenai tanggal sidang, jam sidang, agenda sidang, ruang sidang, dan alasan ditundanya sidang. Itu pun jika ada. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Kita bisa lihat itu tabelnya seperti ini. Selanjutnya, fitur-fitur yang selanjutnya yaitu pada detail perkara yaitu biaya perkara. Nah, pada tampilan biaya perkara ini terdapat informasi mengenai tanggal transaksi, uraian biaya, nominal masuk, keluar, dan sisa, serta keterangan biaya. Nah, untuk lebih jelasnya tampilannya itu seperti ini saat kita akses. Selanjutnya yaitu tampilan riwayat perkara. Nah, tampilan riwayat perkara ini terdapat informasi mengenai tanggal perkara, tahapan perkara, dan juga proses perkara. Saat kita akses, tampilannya itu seperti ini. Nah, saya kira cuma itu yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Farhad dengan nomor stambuk F5511946. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari para teman-teman saya.
Oke, saya akan membahas pada tampilan dari SIP ini. Yang pertama, tampilan website dari SIP sudah memenuhi kriteria user friendly. Yang kedua, untuk pemilihan warna SIP juga baik karena hanya memilih 2 warna yang jika digabungkan memang cocok. Dan yang ketiga, tampilan SIP juga sederhana namun kompleks, yakni lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, berlanjut ke halaman keamanan SIP. Dapat dilihat saat mengakses webnya bahwa sistem informasinya protokolnya HTTP, bukan HTTPS, sehingga tidak aman atau kurang aman ya. Permintaan dan respons yang dikirim melalui webnya tidak dienkripsi, jadi kebocoran data. Namun, karena user yang menggunakan webnya tak perlu mengirim data sensitif seperti data diri atau password, maka protokol HTTP saja cukup. Dan melanjut ke kesimpulan dari SIP. Berdasarkan analisa dari SIP Pengadilan Agama Palu di atas, dapat disimpulkan bahwa SIP Pengadilan Agama Palu membantu orang-orang yang ingin memeriksa perkara yang sedang diproses, maupun perkara dulu dengan cepat dan mudah. SIP Pengadilan Agama Palu memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam mencari suatu perkara dengan pencarian detail dan juga lengkapnya informasi mengenai suatu perkara. Desain antarmuka dari sistem informasi ini juga sangat sederhana dan user-friendly. Selain kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan, yaitu beberapa menu tidak bekerja dengan baik dan ada data yang tak lagi diperbarui, seperti menu jadwal sidang. Terlepas dari kekurangan tersebut, SIP Pengadilan Agama Palu sudah sangat bagus dalam membantu masyarakat untuk mencari dan melihat perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.